Halo Sobat Geomat, kenalin aku Ninda dari Litbang. Hari ini kita mau ada podcast sharing session bareng sama alumni SPG tahun lalu nih. Kan kemarin Sobat Geomat udah nonton video pengenalan singkat mengenai SPG. Nah, di podcast kali ini kita bakal kulik lebih dalam tentang SPG sama alumni SPG tahun lalu. Halo Mas, apa kabar? Halo. Oke Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang SPG, boleh nih perkenalan dulu sama Somat biar jadi lebih dekat kan? Oke. Perkenalkan, namaku Ridwan Ilham Sobri, biasa dipanggil Sobri, asal dari Pati, angkatan 2020, Prodi Teknik Geomatika, UPN Veteran Yogyakarta. Salam kenal Sobat Geomat. Salam kenal Mas. Ya. Nah, kalau buat kesibukannya apa aja sih nih Mas di semester ini? Untuk kesibukan semester ini ya paling sama seperti semester sebelumnya, paling ya perkuliahan sama organisasiku paling ya himpunan sama ini sih. Oh ya, bedanya kalau semester ini tuh aku lebih fokus ke nanti pada saat Kemker. Soalnya kita semester 5 ini bakal persiapan Kemker. Kalau boleh tahu di himpunan masuk di divisi apa nih Mas? Oh, kalau divisi ya, divisinya sebenarnya sih sama ya dari sebelumnya sama tahun sekarang, yaitu di divisi minat dan bakat. Oh, mikat. Ya, mikat, benar. Keren banget sih, udah semester ini udah ada mau persiapan buat Kemker, tapi masih aktif di himpunan dan masih bisa nyempetin waktu buat podcast bareng sama tim SPG nih Mas. Keren banget, makasih banget nih Mas. Udah nonton video pengenalan SPG belum Mas? Udah. Yang di Instagram HMTGM kan? Nah ya, itu yang di Instagram HMTGM. Nah, gimana nih Mas tanggapannya sama video itu? Untuk videonya sih sangat menarik ya, sangat menarik, terus sangat informatif juga bagi mahasiswa teknik geomatika, apalagi yang belum kenal SPG. Nah ya, boleh tuh Mas ajakin Sobat Geomat buat nonton juga. Oke, untuk Sobat Geomat yang mungkin belum nonton video SPG, segera nonton di Instagram HMTGM. Nah, mungkin ini pertanyaan yang basic banget sih ya Mas. Ya. Tapi ini penting banget sih buat teman-teman tahu. Apa sih alasan Mas Sobri join SPG? Di antara banyaknya pilihan lain gitu. Kan ada UKM, ada organisasi lain juga. Kenapa milih SPG? Oh itu ya. Oke, sedikit cerita ya. Dari aku pas maba dulu. Kan di zamanku dulu kan masih daring kan ya, online. Ya, masih pandemi itu ya Mas? Di situ kan aku masih belum mengenal, kayak masih awam lah tentang penelitian. Terus ada lagi yang istilah baru itu PKM. Dulu PKM ini aku nggak tahu apa, maksudnya masih bingung lah. Soalnya kan dari siswa ke mahasiswa ya. Beda banget ya Mas itu. Sekolah kan nggak ada PKM. Nah, situ aku ya masih agak awam. Nah, dan mau tanya-tanya lebih ke cutting, kan yang lebih tahu kan cutting. Iya. Mau tanya-tanya lebih sama cutting, ini agak terbatas soalnya kan masih pandemi kan, masih di rumah dan daring, dibatasi oleh ruang dan waktu lah. Tapi pas mau ya sebenarnya sih mau tanya ngechat cutting, mau tanya-tanya, tapi dari masih canggung ya Mas? Masih canggung, soalnya masih maba juga kan. Nah terus pas semester 2 itu angkatanku ada praktikum offline. Nah praktikum offline, nah di situ aku kan ke Jogja. Nah pas di Jogja aku ya kumpul, ya biasalah kumpul sama teman, terus ketemu cutting, terus ya ke kampus dan segala macamnya. Nah di situ pas ada suatu ketika aku itu pergi ke kampus. Nah pergi ke kampus ada angkatan 19 itu yang mau bikin video. Nah aku kan nggak tahu tuh dia bikin video apa, tapi aku diajakin ikut. Oh, yang penting video. Ikut aja gitu ya. Ini video apa aku juga nggak tahu. Nah terus di situ aku baru dijelasin. Dulu pas himpunan periode kemarin kan ada divisi penelitian dan pengabdian. Nah penelitian pengabdian ini punya proker yang namanya SPG. Nah, SPG itu apa? SPG itu sudut penelitian geomatika. Nah, di situ aku dijelasin SPG ini tujuannya apa sih, terus ngapain aja. Nah, di situ aku baru istilahnya ngelah apa ini yang dulu aku kayak penasaran tentang PKM sama penelitian yang masih awam.
Nah di situ aku kayak apa ini cocok ya aku join ke sini. Nah itu masih belum apa ya, belum terlalu kepikir bakal daftar. Tapi kan di situ kan baru buat video kan. Ya aku ya ikut video. Sudah ikut kontribusi video juga ya Mas? Padahal aku bukan jadi anggota. Di situ terus habis bikin video aku diajakin daftar SPG, terus dijelasin lebih rinci manfaatnya apa, terus kedepannya kebaikan manfaat dari SPG ini untuk kedepannya itu apa aja udah dijelasin. Nah, di situ pas ada pembukaan oprek aku join di situ. Nah gitu sih awalnya. Ya berarti sama juga sih Mas. Aku juga dulu waktu dari SMA masuk kuliah ya awam gitu, PKM nggak tahu, tiba-tiba ada penelitian, ada PKM, ada suruh tugas-tugas nulis esai juga masih awam gitu. Nah itu kan buat alasan join. Nah kalau buat struktur SPG tahun lalu tuh apa aja sih Mas? Oke, untuk strukturnya dulu kan masih awal perintisan, istilahnya baru ada nih SPG ya. Dulu ya paling sebatas penanggung jawab sama dibagi 2 tim. Ada tim PKM sama tim penelitian. Nah di situ aku masuk ke tim PKM. Nah di situ apa ya, aku ya tahulah antara PKM terus penelitian itu gimana jadi lebih tahu. Nah itu kan ada ibaratnya 2 bidang ya Mas, PKM sama penelitian. Itu buat masuk ke situ tuh kita emang diarahkan ke situ atau kita bebas milih sih Mas? Kalau seingatku dulu ya dulu itu sih kayak suka apa ya, minatnya. Nah dikasih kebebasan untuk milih sendiri. Nah dulu aku ya milih PKM soalnya kan emang apa ya, pas awal maba sih ada tugas PKM kan. Nah di situ ya aku ya tahu agak lebih tertariknya ke situ ya PKM. Gitu ya. Kalau tahun ini ya Mas buat strukturnya tuh sama sih, masih fokus di 2 bidang itu, di PKM sama penelitian. Cuma memang yang sedikit berbeda tuh lebih struktural gitu. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara sampai ada medinfo juga yang nantinya teman-teman yang join SPG tuh bakal dibebaskan juga Mas mau masuk kemana gitu. Nah, berarti untuk SPG tahun ini lebih berkembang ya? Iya Mas. Sangat bagus sih. Ini tahun kedua ya, iya. Kan setidaknya harus ada perkembangan ya dari tahun lalu Mas. Benar. Nah. Soalnya kan berarti SPG ini nggak sebatas tim doang, tapi ada struktur yang lebih jelas. Lebih terstruktur dan juga pasti lebih kompleks gitu kan. Benar gitu sih Mas. Nah buat apa aja sih yang udah dikerjain di SPG tahun lalu Mas, terutama dari Mas Sobri sendiri yang bergabung di PKM itu ya Mas? Oke, dulu aku itu ini sih pas awal-awal dulu berarti masuk ke semester berapa ya? Semester 3. Nah, semester 3 ini kan dari maba. Kan maba 21 kan udah masuk tuh. Maba 21 kan ada tugas PKM. Nah, tugas PKM ini dari SPG-nya ini kayak sebagai penginisiasi atau istilahnya sebagai wadah atau untuk mengupayakan. Nah, kayak misal ada maba yang nggak maba doang sih, buat semua juga ya Mas, mencakup juga semua yang mungkin apa ya ikut event PKM tiap tahunnya. Nah bisa sih dari SPG sendiri kayak mewadahin atau mengupayakan agar mahasiswa ini yang emang berminat di PKM ini bisa tetap apa ya melaksanakan PKM-nya. Benar-benar terbantu gitu ya Mas nanti kan, SPG. Kalau mahasiswa kan mungkin udah punya niat nih, nah tapi dia belum dapat tim. Nah di situ SPG bisa mengupayakan mungkin mencarikan tim. Terus kendalanya biasanya juga di dosen pembimbing. Kadang kan ada udah kebentuk tim tapi belum dapat dosen pembimbing. Di situ SPG juga kayak menyarankan atau merekomendasikan dosen-dosen yang emang bisa membimbing PKM tersebut. Berarti bukan cuma nyariin anggota tim tapi juga sampai nyariin dosen pembimbing ya Mas? Kayak dulu sih awalnya sih ini sih kayak yang emang minat mau bikin proposal PKM buat tiap tahunnya. Nah itu nanti ada
grup besarnya tuh yang di situ paling yang udah punya tim udah ngelis tuh, udah punya tim. Nah yang belum punya tim nanti bisa di plotting atau enggak bisa kenalan lah. Yang belum dapat bisa cari-cari sendiri atau di plottingin gitu. Oh gitu, keren banget sih SPG ini benar-benar ngebantu mahasiswa yang emang, apalagi buat yang pengen punya tim PKM ya Mas, bahkan sampai dicariin dosen pembimbing. Iya, kamu kan angkatan 21 dulu kan ada tugas PKM tuh. Ada. Di situ juga SPG ini terlibat sebagai tim pengoreksi PKM jurusan. Nah, di situ aku juga sebagai terlibat juga di tim pengoreksiannya. Nah, pas itu waktu itu PKM ini masih maba kan masih sedikit awam kan ya? Awam banget sih Mas, jadi dulu kan tiba-tiba dapat tugas buat bikin proposal PKM nih. Sementara aku sendiri tuh belum tahu PKM itu apa, belum juga timnya mau sama siapa gitu kan, masih bingung kan. Iya benar sih. Nah di situ ya aku sih dan teman-teman SPG ini jadi tim pengoreksinya situ. Nah, kan berarti udah ada pengalaman buat ngoreksi proposal PKM nih Mas. Kira-kira kesalahan apa sih yang paling sering dilakuin sama teman-teman dalam menulis proposal PKM itu? Iya ya, ini ya. Mungkin kalau dulu kan pasti kan tiap tahunnya kan ada pedoman PKM. Oh iya. Nah, di situ kebanyakan ini sih dari mahasiswanya entah emang tidak menghiraukan atau gimana. Biasanya paling dasar atau paling basic itu kesalahan pada sistematikanya atau formatnya. Nah, situ sebenarnya kayak hal sepele. Nah, hal sepelenya itu kesalahannya itu di penulisan nomor halaman. Nah, itu sebenarnya kan agak sepele kan ya. Tapi di PKM ini sebenarnya kayak ketentuannya emang harus sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pusat. Nah, situ banyak setelah aku mereaksikan banyak mahasiswa ini yang kayak nggak sesuai sama pedoman ya Mas? Kayak nomor halamannya yang kan tiap bidang PKM kan tiap bidang PKM kan berbeda-beda tuh. Ada yang mungkin nomor halamannya itu ada yang di pojok kanan atas, terus di pojok kanan bawah atau di tengah bawah. Nah di situ banyak kan ada yang tidak sesuai formatnya gitu sih. Oke, nah dari penjabaran tadi nih Mas kan berarti udah ada banyak pengalaman kan dari join SPG ini. Kira-kira apa aja sih Mas manfaatnya udah Mas Sobri dapat dari join SPG ini? Oke, untuk manfaatnya sendiri ya, yang aku rasakan sampai saat ini ya. Yang pertama tentunya ilmu yang emang nggak bisa didapat pas perkuliahan akademik. Oh iya. Nah di situ aku yang sebenarnya awalnya nggak tahu apa-apa, yang masih awam banget kayak bikin, kalau dulu kan mungkin pas aku masih maba kan tinggal bikin proposal itulah kan nggak tahu entah ini salah atau benar. Yang penting kumpul, yang penting bikin aja ya Mas. Yang penting kumpul selesai dah. Tapi sebenarnya kan kalau ikut PKM ini banyak manfaatnya juga sih buat untuk kebaikan prodi, buat kebaikan diri sendiri dan kebaikan himpunan juga. Nah di situ aku dapat ilmu ini sih, kayak tahu tentang titik salahnya pembuatan PKM. Kan pas aku mengoreksi kan ada kayak parameternya tuh yang yang memang sesuai dengan pedoman. Jadi tahu celahnya ya Mas. Celahnya tahu, jadi oh gini ternyata. Nah di situ yang kedua aku kayak mendapatkan relasi entah itu dari cutting maupun dari dosen pembimbing. Oh ya, sampai dosen juga ya Mas. Itu sih. Nah dari penjabaran pengalaman Mas Sobri tadi, terus juga ada banyak manfaat yang didapat dari join SPG. Iya, sedikit mau nambahin. Oh ya, boleh Mas. Sebenarnya PKM ini enggak sebatas ini dari tadi kan kayak jelasin tentang PKM kan. Oh iya. Nah sebenarnya kalau emang join di SPG itu kalau emang terjun ke dalam banget, nah pasti luas itu SPG, bisa tahu tentang jurnal, terus perbedaan esai jurnal, terus paper juga. Oh pokoknya belajar ke penulisan ilmiah juga ya Mas. Tahu penulisan yang bagus gimana, terus kalau mau penelitian juga bisa di sana. Nah situ sebenarnya dari
manfaatnya sendiri bisa dimanfaatkan juga ke hal yang baik, mungkin ikut lomba. Kalau udah tahu ilmunya, bikin Iya, bisa jadi bekal buat ikut lomba bikin ya. jurnal kayak gini-gini, mungkin terus bikin paper, esai kayak gini-gini, udah tahu kan? Iya. Nah, bisa itu ikut lomba-lomba di luar, mungkin tingkat nasional atau internasional juga gitu. Nah, ternyata berarti SPG tuh luas banget ya Mas, gak cuma terpatok di PKM doang, tapi juga penelitian, kepenulisan ilmiah yang dimana kepenulisan ilmiah ini penting banget kan di dunia perkuliahan yang nantinya bakal ngebantu kita banget dalam ngerjain tugas-tugas kan ya Mas. Nah, keren banget sih SPG ini. Nah, dari penjabaran tadi sama manfaat yang udah Mas Sobri sebutkan, boleh banget sih ajak teman-teman Somat, Sobat Geomat buat join SPG. Sobat Geomat, jangan lupa join SPG. Makasih ya Mas buat sharing-sharingnya. Mungkin sebelum kita tutup podcast sharing session SPG ini, boleh nih kita jargon dulu. Siap. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Geomatika. Petakan dunia.